Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti semua, balik lagi di channel Bayangan Semu. Nah, kali ini aku ada kisah tentang seseorang yang bernama Mbok Mumun. Mbok Mumun ini mempunyai sebuah pesugihan. Untuk cerita lengkapnya langsung aja ya besti. Sebelum kita mulai cerita kali ini, jangan lupa subscribe dulu ya besti, karena subscribe itu gratis. Check it out. Kisah kali ini adalah seseorang yang bernama Mbok Mumun. Seorang wanita yang berumur sekitar 40 tahunan. Yang sebenarnya Mbok Mumun ini sudah hidup berkecukupan. Mbok Mumun tinggal di daerah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sebuah desa yang terlihat maju karena beberapa rumah yang lumayan besar-besar. Para penduduk kampung banyak yang merantau usaha, tapi ada pula yang menjadi TKW di negeri seberang. Balik lagi ke Mbok Mumun ya. Usaha Mbok Mumun yang terbilang sudah berjalan cukup lama, sebenarnya sudah lumayan menghasilkan. Hanya masih stuck di tempat. Itu pula yang membuat Mbok Mumun belum puas dan memutar otak bagaimana agar usahanya bisa cepat melambung. Karena sudah hampir 10 tahun tidak ada kemajuan, ya gitu-gitu aja. Mbok Mumun mencoba bertanya ke sana, bertanya ke sini, bertanya ke semua teman-temannya, bahkan ke saudara-saudaranya. Sampai juga ke orang pintar alias Mbah Dukun. Hingga akhirnya Mbok Mumun terbujuk oleh rayuan si Mbah Dukun. Terbujuk oleh rayuan jalan yang sesat, yaitu jalan kekayaan dengan cara pesugihan. Keadaan ekonomi Mbok Mumun sebenarnya sudah bagus. Hanya karena dia melihat tetangga-tetangganya yang berhasil, dia pun merasa iri dan ingin menyaingi mereka, walaupun cara yang ditempuh itu adalah salah. Mbok Mumun sudah lama membuka warung makan di rumahnya, sementara suaminya adalah seorang petani. Keuntungan dari warung sebenarnya lebih dari cukup untuk makan sehari-hari. Sementara hasil pertanian suaminya juga selalu berlimpah. Gagal panen pun jarang terjadi. Kebetulan Mbok Mumun ini punya teman yang bernama Jeng Mika. Jeng Mika ini memiliki kekayaan yang lebih banyak. Terlihat dari rumah Jeng Mika ini yang besar dan bagus. Mobilnya pun sangat mentereng dan sawahnya juga sangat luas. Suatu hari, Mbok Mumun meminta saran, bagaimana caranya agar dirinya bisa kaya raya seperti Jeng Mika. Awalnya Jeng Mika tidak mau memberitahu, karena Mbok Mumun terus memaksa dan memaksa. Akhirnya Jeng Mika pun menceritakan apa yang membuat Jeng Mika ini meraih kekayaannya dengan sangat cepat. Maka diajaklah Mbok Mumun ke Gunung Sawit seminggu kemudian untuk menemui seorang juru kunci. Di tempat tersebut, Mbok Mumun menyampaikan keinginannya agar sang juru kunci memberitahu apa yang harus dilakukan oleh Mbok Mumun. Sang juru kunci menyanggupi membuat Mbok Mumun menjadi kaya raya. Akan tetapi, Mbok Mumun harus tahu apa konsekuensinya dan tentu apa saja yang didapat oleh Mbok Mumun nantinya. Ternyata Mbok Mumun harus menjadi budak siluman buaya putih. Syaratnya hanya harus melayani buaya putih itu di kamar khusus setiap malam Jumat Kliwon. Meski sudah dijelaskan resikonya itu sangat berat, namun Mbok Mumun tetap saja menyanggupi persyaratan itu. Dalam waktu singkat, akhirnya usaha Mbok Mumun terlihat maju dan sangat maju. Segala usaha kecil yang dia mulai langsung menjadi besar. Usaha makanan yang dulu biasa-biasa saja, sekarang sudah memiliki tempat yang bagus
dan karyawannya pun juga banyak. Buka toko langsung jadi grosir. Buka pencucian mobil pun langsung banyak konsumen yang datang. Dan juga usaha-usaha yang lain. Dengan begitu, kekayaan Mbok Mumun meningkat dengan sangat pesat. Hal ini membuat para tetangga Mbok Mumun keheranan. Apalagi setiap malam Jumat Kliwon ada tamu pria. Pria ini sangat tampan datang ke rumah Mbok Mumun. Begitu pula dengan suaminya. Suaminya menaruh curiga karena setiap malam Jumat Kliwon istrinya tidak mau diganggu tidur di kamar khusus itu. Karena penasaran, suami Mbok Mumun ingin menyelidiki dengan cara menyusup ke bawah tempat tidur kamar khusus itu. Pas malam Jumat Kliwon, suami Mbok Mumun bersembunyi dengan cara menyelinap di sela-sela lemari yang ada di kamar itu. Tidak lupa, sang suami juga sudah menyiapkan sebuah parang. Dan benar saja, pada saat tengah malam, ada suara orang masuk ke kamar. Dengan rasa yang amat marah, beliau mengintip dan memperhatikan terlebih dahulu apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan istrinya. Sejenak kemudian, terdengar suara istrinya berdesah. Sebagaimana halnya ketika tengah bercinta dengan dirinya. Rasa amarah suami Mbok Mumun keluar dan memergoki Mbok Mumun sedang bersama buaya putih. Dengan membabi buta, suami Mbok Mumun bangkit dan menyabetkan parangnya. Tapi ternyata parangnya mengenai seekor buaya putih yang tengah menindih istrinya. Si buaya putih pun meloncat keluar dari jendela dan menghilang entah kemana. Mbok Mumun pun yang setengah sadar sangat kaget melihat suaminya yang datang. Suaminya memukuli Mbok Mumun agar Mbok Mumun sadar bahwa apa yang telah dilakukannya itu salah. Suaminya marah besar, lalu meninggalkan Mbok Mumun begitu saja. Suaminya pun pergi membawa anak-anaknya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Mbok Mumun mulai sakit-sakitan. Kulitnya pun mulai berubah menjadi bersisik. Kasihan sekali kondisinya. Para tetangga pun yang mendengar keadaan Mbok Mumun takut untuk membantunya. Dan lama-kelamaan, akhirnya Mbok Mumun meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Begitu pula dengan seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh Mbok Mumun. Habis, ludes, tanpa tersisa entah kemana. Oke Besti, segitu aja cerita tentang Mbok Mumun ya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua bahwa untuk menggapai segala sesuatu itu perlu usaha ya Besti ya. Gak instan, tidak mudah. Makasih ya Besti buat kalian semua yang selalu setia untuk menonton video kami. Tunggu terus video-video menarik lainnya ya Besti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.